Halo guys, kembali lagi di channel yang baru ini ya. Apa kabar kalian semua? Kabar saya baik-baik aja. Kali ini saya mau review produk dari Apple. Kebetulan saya produk ini baru beli sekitar 1 minggu yang lalu. Ini iPhone 7 Red Edition yang limited ya. Dan yang variannya 128 GB guys. Nah ini saya belinya second ya, second di counter yang memang dia menjual khusus produk-produk Apple. Dan di sini dapatnya saya harganya 3.600.000 guys, yang limited edition. Setelah saya cek-cek memang tergolong sih ya, memang pasarnya segitu ya, tapi harusnya untuk yang limited edition harusnya lebih mahal. Cuman ini penjualnya ya baik, nggak tahu ya, mungkin baik atau saya negonya yang keterlaluan ya guys. Jadi saya dapat harga 3,6. Dan di sini untuk barangnya sudah saya cek semua, memang benar-benar bagus ya. Jadi kalau dicek Apple itu kan kita bisa cek menggunakan PC ya, jadi semuanya sih masih 98% dari LCD-nya, spare part lain-lainnya masih original dari Apple ya. Ini yang garansinya internasional guys, cuman garansinya sudah habis ya. Jadi di sini kali ini saya mau review untuk di 2020 worth it kah menggunakan handphone ini, dan nanti performanya bagaimana, nanti kalian simak videonya sampai habis guys ya. Oke lanjut. Ini kardusnya ya, kemarin kardusnya ini ya, simple banget sih ya. Sebenarnya kemarin saya itu bukan mau beli Apple ya guys, saya itu mau beli itu Samsung Galaxy S8 Plus guys sebenarnya, karena buat kebutuhan bekerja. Cuman setelah saya pikir-pikir memang harganya nggak jauh beda dengan iPhone 7 yang varian 128 GB. Karena saya mikir juga udah terlalu lama ya pakai Android, dan juga untuk seri Galaxy S8 Plus juga saya review di beberapa media itu ada minusnya, kayak LCD-nya yang sering shadow atau keluar tompel. Itu masalahnya, saya kurang sereknya di situ. Akhirnya tiba-tiba saya memutuskan diri untuk mencoba produk Apple, karena selama ini saya belum pernah pakai Apple. Jadi setelah saya pakai 1 minggu, yang saya rasakan ya guys, itu seperti orang yang bekerja di suatu tempat, terus sudah merasakan sangat jenuh, tiba-tiba bekerja di suatu tempat yang baru, mendapatkan gaji yang banyak, dan mendapatkan keceriaan dan kenyamanan lebih. Seperti itu guys ya. Jadi memang bodinya kecil, layarnya masih tebal banget ya framenya ya, dan untuk kameranya juga cuma satu. Terus RAM-nya juga kecil, cuma 2 GB. Cuman setelah 1 minggu saya menggunakan ini buat kerja pun, saya sosmedan hampir setiap hari ya. Itu yang saya rasakan, saya tidak merasakan keluhan, bahkan saya merasa bahagia banget gitu loh guys. Bahagianya karena apa? Itu juga membantu saya untuk mengurangi mata saya terlalu lelah menggunakan handphone ya. Yang pasti karena baterai ya, iPhone baterainya kapasitasnya kecil, tapi itu sangat membantu saya. Paling kalau misalkan sehari saya butuh main game, paling cuma 1 kali main, memikirkan baterai, jadi saya istirahat dulu begitu guys. Biasanya sebelumnya kalau pakai Android saya kan lost banget, bahkan baterai yang 5000 mAh nggak habis-habis, akhirnya main game 1 kali keterusan. Oke guys, itu curhatan dari saya. Oke, ini mau saya buka boxnya dulu, dan kelengkapannya ada di sini. Ini dapat semuanya dari tokonya. Untuk handsfree-nya kayak gini, ini yang nggak pakai sambungan ya. Handsfree-nya ini nggak tahu ya ini original atau enggak, cuman waktu pas saya beli itu ada 3 handsfree, saya coba satu-satu. Yang lain itu ada yang nyala kanan aja, yang lebih keras, yang satunya juga seperti itu. Cuman kalau yang ini yang saya pilih ini kayaknya ngambilnya di dosnya boxnya iPhone XR guys. Nggak tahu ini ori atau enggak, tapi enak sih, suaranya enak, dan colokannya udah lightning ya, jadi bukan ada sambungannya, jadi langsung nancep ini ya. Ini handsfree-nya dapat kelengkapannya. Terus ini chargernya, kepalanya masih kepala 3, original atau tidak ya saya kurang paham juga ya. Cuman ini untuk ngecas cepet guys,
cepet kok. Jadi paling 1 jam udah sekitar 90% ya. Ini baterainya ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus selanjutnya untuk di dalam boxnya ini juga seperti biasa ya, jadi ada buku manualnya dan tempat handsfree-nya ini kemarin ya. Oke, jadi saya langsung ke produknya aja. Yang pertama saya mau review desainnya ya guys ya. Ini untuk bodinya bener-bener masih sangat mulus. Beruntung sih saya dapat ini ya. Bodinya masih sangat mulus, jadi sama sekali tidak ada lecet ya. Dan ini casingnya juga masih ori ya, setelah saya cek itu semuanya masih ori, jadi bukan refurbish atau apa namanya, rekondisi guys ya. Ini masih mulus. Terus untuk ini untuk bodinya ya guys ya. Terus untuk touchscreennya ya biasa ya, jadi memang banyak kendala juga kalau iPhone ini. Kondisi jari kita harus benar-benar bersih tanpa berkeringat baru kita bisa buka kuncinya guys ya. Jadi harus dibersihkan dulu. Kalau misalkan jari kita kotor itu otomatis akan menghambat ya untuk baca sidik jarinya. Oke, kelamaan guys. Tapi saya tetap happy sih. Nah, ini untuk LCD-nya ya masih semuanya normal, saya cek normal semuanya. Terus di sini untuk kualitas kameranya nanti kalian bisa lihat juga hasil kameranya bagaimana. Cuman kalau untuk kamera di sini kalian nggak usah terlalu berharap berlebihan ya, karena dengan harga 3,6 sampai 3,8 untuk iPhone 7, kalau misalkan kalian mau beli Android dengan kamera yang lebih bagus banyak sekali guys ya. Kalau untuk iPhone kameranya di sini ya natural aja, normal-normal tanpa banyak efek-efek seperti Android zaman sekarang gitu ya. Jadi di sini yang pertama saya mau lihat dari pergerakannya, dia menggunakan RAM-nya cuma 2 GB ya guys ya. Ini kita kasih tahu dulu untuk informasi handphonenya ya. Oke. Ini untuk iOS-nya yang 13.5.1 ya. Ini yang varian internalnya 128 GB guys ya. Oke. RAM-nya 2 GB. Oke, jadi di sini untuk pemakaian sehari-hari biarpun di sini RAM-nya cuma 2 GB ya, tapi smooth banget guys ya. Saya buat bekerja sehari-hari, misalkan mau buka Instagram ya, Instagram untuk scrolling sosmed dan lain-lain itu lancar banget ya. Jadi bener-bener tanpa kendala gitu. Nah, nanti di sini biarpun ini RAM-nya 2 GB, nanti saya coba juga untuk main game ya guys. Nah, ini lancar banget ya. Jadi misalkan nanti ini saya buka beberapa aplikasi, di sini juga nggak ada yang namanya lemot-lemotan guys ya. Jadi untuk perpindahan app pun di sini juga tetap lancar-lancar aja. Biarpun misalkan kita udah buka app lain tapi dia nggak refresh dari nol, jadi tetap ada aplikasi yang terakhir kita gunakan. Begitu ya. Jadi untuk multitasking lainnya biarpun RAM-nya cuma 2 GB tapi bener-bener menurut saya kepuasan tersendiri, aman banget guys ya. Karena saya juga baru kali ini menggunakan Apple. Saya bandingkan dengan berapa puluh tahun saya menggunakan Android yang RAM-nya 6 GB pun, udah saya adu main PUBG pun masih, kalau saya rasa masih semut pakai ini yang RAM-nya 2 GB guys. Cuman ini kalanya pakai baterai aja ya. Jadi untuk multitaskingnya bener-bener aman, enak banget, semutnya itu bikin nyaman itu guys ya. Terus setelah multitaskingnya di sini untuk penggunaan baterai, kalau untuk sosmedan setiap hari selama 1 minggu ini saya ngecas 2 kali. Jadi berangkat kerja pagi itu kondisinya sekitar 80-90% ke atas, sekitar jam 2 siang sampai jam setengah 3 itu saya baru ngecas ulang. Itu bisa sampai malam begitu. Jadi sehari saya ngecas 2 kali guys. Untuk main game cuman sesekali 2 kali aja. Paling game saya yang pasti ikut dimanapun itu ada ini Dream League Soccer, ini sudah wajib, ini saya suka bola guys. Terus yang kedua PUBG, ini juga saya suka tembak-tembakan.
kalau lagi pusing gitu saya mainnya PUBG guys ya. Jadi untuk gaming nanti juga mau saya coba kasih tahu ke kalian ya, itu wajib ya guys ya. Jadi untuk multitaskingnya udah aman banget menurut saya. Oke, sekarang saya mau coba untuk gaming langsung ya. Jadi untuk gaming PUBG nanti kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini memang sebenarnya kalau misalkan kalian gaming banget, kalau misalkan mau pakai iPhone sekalian aja yang seri Plus ya guys. Karena kalau yang seri Plus itu udah mendapatkan kapasitas baterai yang lebih besar. Oke. Kan mendapatkan kapasitas baterai yang lebih besar. Oke, langsung kita coba aja main sendiri aja ya guys. Pakai maps yang baru. Oke. Jadi kita cek dulu untuk grafiknya ya. Untuk grafiknya di sini sudah dapet untuk HDR ya. HDR udah bisa di sini guys. Oke. Ini grafiknya. Saya biasa pakai yang seimbang ya guys ya. Itu udah bisa mencapai yang ultra. Ya, jadi di sini juga bisa yang HDR juga sudah bisa ya. Jadi kalau saya biasa pakai yang seimbang, terus untuk warnanya saya biasa pakai yang full color di sini. Terus untuk frame rate-nya, frekuensi bingkai gambarnya saya pakai yang ultra guys. Ya, jadi di sini udah oke banget. Kalian bisa lihat pergerakannya halus banget. Ya, cuman di sini kalau untuk main game memang galaunya sedikit cuman di baterai. Cuman kalau menurut saya ini baterainya sih lebih membantu saya untuk mengontrol agar tidak terlalu banyak main game guys. Jadi memang beda ya guys ya, Android sama Apple itu kalau saya rasakan itu beda ya, apalagi kalau kita bahas soal RAM itu udah nggak paham juga ya. Itu kemarin juga saya tes sama handphone Android saya dengan RAM yang lebih besar dari ini, 6 GB Android, sama ini hanya RAM 2 GB, tapi smoothnya masih smooth ini guys. Jadi seperti menggunakan Android Snapdragon udah 800 ke atas gitu guys. Oke, kita langsung cari musuh guys. Smooth ya, jadi selama pemakaian di sini saya rasa masih aman ya. Jadi nggak ada frame rate yang drop, jadi masih smooth banget, aman. Oke guys, ada musuh perang di sana guys. Kita datang. Oke, udah mati ya guys ya. Jadi harus istirahat guys ya. Jadi itu untuk gamingnya. Terus untuk handphonenya baru ini main karena nggak punya alat untuk mengetes panasnya, jadi cuman anget aja sih. Jadi cuman anget gitu aja ya. Jadi nggak terlalu panas-panas banget. Oke, nah ini udah bisa ya touchscreen untuk touch untuk fingerprintnya ya guys ya. Oke, itu untuk gamenya, performanya oke banget, bahkan oke banget. Cuman baterainya aja tadi saya lupa sebelumnya ada berapa persen, tadi berkurangnya berapa persen ya. Oke, terus yang paling saya suka lagi di sini lebih kenyamanan lebih buat saya adalah ini guys.
speaker musiknya guys ya. Jadi speakernya itu di sini itu ada dua, sebenarnya di sini ada satu, di sini ada satu guys. Jadi stereo. Kelihatannya speakernya di sini juga kelihatannya ada dua, tapi yang nyala cuma yang sebelah kanan, yang kiri ini nggak ada suara, tapi yang keluar suara di sini, jadi stereo. Oke, jadi suara musiknya itu seperti ini kurang lebihnya guys. Oke. Empuk banget guys. Jadi speakernya itu empuk banget, di kuping itu rasanya enak banget ya. Jadi ini kalian lihat untuk hasil kameranya ya. Ini ada beberapa sampel kamera dan untuk sampel video yang sudah saya rekam beberapa hari sebelum ini. Oke, kalian bisa lihat guys. Halo guys, ini hasil video perekaman pakai kamera belakang Full HD 60 fps. Stabilnya oke ya, stabilnya ya. Ini merekam pakai tangan aja guys. Oke, jadi kesimpulannya untuk di 2020 kalau kalian mau beli handphone iPhone 7 ini menurut saya masih worth it banget guys. Jadi untuk performanya masih oke banget ya. Cuman untuk kamera aja yang mungkin masih kalah ya sama Android yang dibandingkan dengan Android yang harga setara. Oke. Kembali lagi semuanya ke selera masing-masing ya guys ya. Kalau saya sih udah bosen sama Android, udah puluhan tahun pakai Android. Jadi begitu pakai ini saya rasanya udah, seandainya update pun paling ya update ke tipe atasnya ini ya, tetap iPhone gitu. Tapi juga nanti tergantung kebutuhan sih ya. Jadi kembali ke selera masing-masing. Oke, itu aja review dari saya. Kalau kalian suka guys, jangan lupa like videonya dan pasti dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kalau misalkan kalian kurang suka sama video ini, boleh kalian dislike aja ya guys ya. Jangan lupa subscribe sekali lagi agar kalian tidak ketinggalan dengan video update terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. See you next time guys.